Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita mungkin bisa menghindari dosa besar seperti zina, mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya. Namun kita tidak bisa menghindar dari dosa kecil, karena biasanya kita beralasan karena perbuatan itu dosanya hanya kecil. Padahal jika kita melihat dalil-dalil syar'i, beberapa dosa kecil tersebut bisa berubah menjadi besar. Dan memang inilah cara-cara setan untuk memperdaya umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari segala yang dilarang, yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman yang artinya, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, dosa-dosa besar biasanya disertai dengan rasa malu dan takut, serta anggapan siksa yang berat atas dosa tersebut. Sedangkan dosa kecil biasanya tidaklah demikian. Bahkan yang biasanya terjadi adalah menganggap remeh atas dosa yang dilakukan, padahal bisa jadi ini adalah tingkatan dosa yang tinggi. Tahzib Madarij As-Shalikin. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas, mereka berkata, tidak ada dosa besar dengan beristighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Lantas faktor-faktor apa sajakah yang dapat merubah dosa kecil menjadi dosa besar? Yang pertama, dilakukan terus-menerus. Misalkan seorang laki-laki memandang wanita, dan ini termasuk zina mata. Namun zina mata ini lebih kecil dosanya dari zina kemaluan. Tapi dengan melakukannya terus-menerus, maka ia akan menjadi besar. Sebab tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana disampaikan seorang salaf, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan taubat. Lalu yang kedua, karena diremehkan. Sesungguhnya perbuatan dosa itu apabila dianggap berat oleh seorang hamba akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anggapan sebuah dosa sebagai dosa besar berasal dari hati yang benci kepada hal itu dan berupaya menghindarinya. Yang ketiga,
apabila seorang hamba merasa senang melakukan dosa kecil itu. Perasaan bangga, gembira, dan senang terhadap dosa menjadikan dosa tersebut menjadi besar. Ketika rasa senang kepada dosa kecil sudah mendominasi diri seseorang, maka menjadi besarlah dosa kecil tersebut dan besar pula pengaruhnya untuk menghitamkan hatinya. Misalkan seperti orang yang berkata, "Tidakkah kamu tahu bagaimana aku membuntuti si fulan dan berhasil mengintipnya?" Atau ucapan dan perbuatan lain yang menunjukkan sikap bangga bahwa dirinya telah melakukan dosa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Lalu yang keempat, apabila menyepelekan takbir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi kesalahannya karena kasih sayang Allah dan keramahannya. Seseorang yang telah bersikap santai ketika melakukan dosa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman bahwa dirinya akan terbebas dari siksa Allah. Inilah beberapa gambaran dari menyepelekan takbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Wahai orang yang berdosa, jangan merasa aman dari akibat buruknya. Tatkala suatu dosa diikuti oleh sesuatu yang lebih besar dari dosa, yaitu jika kamu melakukan dosa tanpa merasa malu terhadap pengawas yang ada di kanan kirimu, maka kamu berdosa dan menyepelekan dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri." Lalu yang kelima, mujoharoh, yaitu apabila seseorang melakukan dosa dengan terang-terangan di depan umum atau dengan menceritakannya kepada orang lain, padahal jika ia tidak menceritakannya, orang lain tidak akan ada yang tahu kecuali dia dengan Robnya. Dengan sikap ini berarti dirinya telah mengajak orang lain untuk ikut melakukannya. Dalam hal ini ia telah melakukan dua hal sekaligus, yaitu dosa itu sendiri ditambah dengan mujoharohnya, sehingga dosanya pun menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku dapat diampuni dosa-dosanya kecuali orang yang mengekspos dosanya, seperti orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian pada pagi harinya, padahal Allah telah menutupi dosanya, ia mengatakan, 'Wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian.' Di malam hari Allah telah menutupi perbuatan dosanya, namun di pagi harinya justru ia sendiri yang menyiarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Seseorang yang dianggap panutan ataupun seseorang yang mempunyai pengaruh, apabila ia melakukan dosa, orang-orang akan mengikutinya, maka dosa yang dilakukannya itu menjadi besar. Sebab dosa-dosa orang yang mengikutinya akan menjadi tanggungannya, seperti menggunjing dengan lidahnya, atau berkata kasar dalam perdebatan, atau menyepelekan orang dengan sengaja, atau sibuk mempelajari ilmu yang bertujuan hanya untuk mencari kedudukan, seperti ilmu retorika perdebatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah atau Raja Ethiopia, Juraij bin Mata, Raja Mesir, Kisra, Raja Persia, Heraklius, Raja Romawi, dalam rangka mengajak mereka semua masuk Islam. Di antara isi surat tersebut disebutkan bahwa jika mereka menolak, maka mereka akan menanggung dosa semua kaumnya. Hal ini tiada lain
karena mereka adalah panutan bagi kaum mereka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah sebagian yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Jika ada di antara kita yang pernah salah karena melakukan hal tersebut, hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa menjamin kalau kita masih akan hidup sampai esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.